Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Dwi Nadila Brata, yang kedua saya Mayang Marisa Rahman, yang ketiga Nagia Miftahul Jannah. Baiklah, kami di sini akan membacakan materi tentang stabilisasi, penyelesaian, reformasi, dan privatisasi. Pada materi pertama akan dibacakan oleh Dwi Nadila Brata. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang Bank Dunia. Pada tahun 1975, Bank Dunia membentuk rekening subsidi bunga, di mana untuk pinjaman diskon bagi negara termiskin yang menghadapi kenaikan harga minyak. Lalu pada akhir tahun 1990-an, 85-90% pinjamannya adalah pinjaman penyesuaian struktural dan fokus kepada negara-negara yang memiliki utang. Lalu pada tahun 1983, Bank Dunia membentuk program bantuan khusus atau SPA. Lalu pada tahun 1980-an, para kritikus termasuk beberapa ekonom Amerika Serikat dan anggota Kongres menyuarakan ketidakpuasan. Dan pada tahun 1987, Bank Dunia, IMF, dan donor bilateral memusatkan SPA pada negara-negara berpenghasilan rendah yang mengalami tekanan utang, di mana Bank Dunia juga menciptakan fasilitas pengurangan utang untuk negara-negara miskin yang mengalami tekanan utang pada tahun 1989. Next. Untuk materi yang kedua yaitu IMF. Persyaratan IMF yang merupakan quid pro quo untuk peminjaman mencakup penerapan kebijakan penyesuaian oleh peminjam untuk mencapai posisi pembayaran yang layak. Suatu keharusan untuk menjaga sifat pemutaran sumber daya IMF. Kebijakan-kebijakan mengharuskan pemerintah mengurangi devisa anggaran melalui peningkatan pendapatan pajak dan pengurangan belanja sosial, membatasi penciptaan kredit, mencapai harga yang sesuai dengan pasar, meliberalisasi perdagangan, mendevaluasi mata uang, menghilangkan pengendalian harga, atau membatasi lapangan kerja dan tingkat upah di sektor publik. Persyaratan ini yang melekat pada kredit IMF terkadang menimbulkan ketidakpuasan anggota, seperti yang terjadi pada kerusuhan penyesuaian anti-struktural di Nigeria pada tahun 1989. IMF menjadi penjaga gerbang dan pengawas sistem keuangan internasional karena persetujuan siaga IMF berfungsi sebagai syarat yang diperlukan untuk pinjaman atau bantuan pihak lain. Selain itu, Bank Dunia memimpin koordinasi donor antara DC dan Bank Dunia serta IMF, sehingga meningkatkan pengaruh eksternal mereka. Next. Yang ketiga yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Suatu negara perlu melakukan penyesuaian jika negara tersebut gagal mencapai neraca pembayaran dan keseimbangan makroekonomi dalam negeri, yaitu keseimbangan yang mengacu pada keseimbangan eksternal dan internal. Adapun penjelasannya yaitu terlihat dari PPT terdapat gambar 19 yaitu neraca internal dan neraca eksternal, di mana persamaan pendapatan nasionalnya yaitu S sama dengan I ditambah X dikurang M, di mana S merupakan tabungan, I penanaman modal dalam negeri, X ekspor barang dan jasa, M impor barang dan jasa. Lalu, jika kita mengurangi I dari kedua sisi persamaan, maka dapatkan persamaan yaitu S kurang I sama dengan X kurang M, di mana keseimbangan internal mengacu pada lapangan kerja penuh, keseimbangan eksternal mengacu pada ekspor sama dengan impor. Lalu, yang terakhir, kita dapatkan persamaan yaitu S ditambah M sama dengan I ditambah X, di mana ini merupakan permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, atau pengeluaran sama dengan pendapatan. Next. Materi yang keempat yaitu kritik terhadap program penyesuaian Bank Dunia dan IMF.
Dimulai pada tahun 1950-an, ekonomi struktural dan dari Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin atau ECLA mengkritik premis ortodoks IMF bahwa ketidakseimbangan eksternal bersifat jangka pendek yang disebabkan oleh kelebihan permintaan, yang terutama memerlukan kebijakan moneter dan fiskal kontraktif serta mendevaluasi mata uang. Lalu yang kedua, kritik strukturalis terbaru pada tahun 1980-an dan 1990-an juga menekankan transformasi ekonomi jangka panjang. Kritikus memandang krisis pembayaran di Amerika Latin sebagai akibat dari krisis struktural jangka panjang dalam pasokan ekspor dan menginginkan agar program IMF menekankan perubahan jangka panjang dan menghindari program penghematan. Next. Lalu yang ketiga, UNICEF mendesak penyesuaian dengan wajah manusia, termasuk program penyesuaian IMF dan Bank Dunia yang menekankan pemulihan pertumbuhan LDC sekaligus melindungi kelompok yang paling rentan, serta penyesuaian yang berorientasi pada pertumbuhan seperti kebijakan moneter dan fiskal, ekspansionis, dan pinjaman Bank Dunia atau IMF yang cukup untuk menghindari depresi perekonomian. Dalam kritiknya, terhadap program penyesuaian Bank Dunia dan IMF, Komisi PBB untuk Afrika atau ECA keberatan dengan program penyesuaian Bank Dunia dan IMF yang menekankan pada deregulasi harga, mendevaluasi mata uang domestik, meliberalisasi perdagangan dan pembayaran, mendorong tabungan dalam negeri, membatasi jumlah uang beredar, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan memprivatisasi produksi. Program ini menurut ECA gagal di negara-negara seperti Afrika dan struktur produksi yang rapuh dan kaku serta tidak responsif terhadap kekuatan pasar. Next. Yang kelima yaitu ekonomi publik, stabilisasi, dan penyesuaian. Adanya ketidakseimbangan eksternal yang terus-menerus akan menimbulkan dampak baik bagi negara-negara untuk melakukan penyesuaian atau tidak. Namun jika tidak melakukan penyesuaian, kerugian akan lebih besar. Semakin lama ketidakseimbangan tersebut, semakin besar kerusakan sosialnya dan semakin sulit penyesuaiannya. Adapun negara-negara seperti Yugoslavia dan Aljazair yang gagal melakukan penyesuaian, lebih rentan terhadap kemiskinan, pengungsian, dan bahkan perang. Woodward tahun 1995 menyalahkan konflik Yugoslavia pada disintegrasi otoritas pemerintah dan rusaknya tatanan politik dan sipil akibat ketidakmampuan penyesuaian diri dengan ekonomi pasar dan demokrasi. Lalu di Aljazair, kurangnya penyesuaian, stabilisasi, dan pertumbuhan pada tahun 1980-an memperkuat oposisi Partai Islam yang merekrut banyak pemuda pengangguran yang tidak puas untuk melakukan terorisme. Next. Lalu yang keenam, bukti empiris. Yang pertama yaitu studi Bank Dunia pada tahun 1988 terhadap 54 negara berkembang yang menerima pinjaman penyesuaian selama tahun 1980 hingga 1987. Menunjukkan bahwa lebih dari separuh penerimanya memperbaiki neraca berjalan mereka. Yang kedua, kajian IMF menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang membatasi permintaan akan mengurangi pertumbuhan hingga kelambanan yang panjang terkait dengan nilai tukar, suku bunga, alokasi sumber daya, seperti peningkatan harga produsen pertanian, dan reformasi pasar lainnya akan merangsang pertumbuhan. Lalu yang ketiga yaitu studi Simon Commander menemukan bahwa para petani komersial, terutama pengganti ekspor dan impor, bekerja upah mereka dan pedagang mendapatkan keuntungan dari nilai tukar dan penyesuaian lainnya. Lalu yang keempat, UNCTAD tahun 1991 menyatakan bahwa para kinerja ekonomi dari 12 negara kurang berkembang yang mengikuti program penyesuaian struktural berturut-turut sepanjang tahun 1980-an tidak berbeda secara signifikan dengan negara kurang berkembang secara keseluruhan. Next. Baiklah, materi yang selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri.
yaitu materi yang ke-7, yaitu tentang urutan perdagangan, nilai tukar, dan reformasi pasar modal. Meskipun pengendalian harga, ketidaklarasan nilai tukar, dan anggaran, pemerintah berkontribusi terhadap krisis utang, pembebasan pasar secara langsung, dan kontraksi belanja mungkin tidak menyelesaikan ketidakseimbangan tersebut. Banyak negara yang melakukan penyesuaian merasa bahwa Bank Dunia dan IMF hanya fokus pada pengurangan permintaan. Setelah tahun 1981, IMF menekankan perlakuan kredit untuk menahan permintaan di Afrika yang berpendapatan rendah, jarang menyediakan pembiayaan untuk penyesuaian eksternal dan pendapatan rendah. Dan selanjutnya, Mosley, Harian, dan Toye menyarankan rangkaian liberalisasi perdagangan bursa di pasar modal berikutnya. Yang pertama, liberalisasi impor modal penting dan input lainnya. Yang kedua, manipulasi mata uang domestik ke tingkat kompetitif, sekaligus menahan ekspansi moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi dan mengubah deflasi nominal menjadi deflasi real. Selanjutnya, yang ketiga, mendorong ekspor melalui liberalisasi pasar komoditas, subsidi, dan skema lainnya. Yang keempat, mengalokasikan devisa untuk pemeliharaan dan memperbaiki infrastruktur demi peningkatan produksi. Yang kelima, menghilangkan kontrol terhadap suku bunga internal untuk mencapai tingkat real positif, dan memperluas lembaga pinjaman untuk mencakup petani pengusaha kecil. Yang keenam, mengurangi defisit sektor publik untuk menghilangkan ketergantungan pada pinjaman luar negeri sesuai standar perbankan tanpa mengurangi belanja pembangunan real dan reformasi pertanian untuk memacu petani menjual hasil pertanian mereka surplus. Yang ketujuh, meliberalisasi impor lainnya, merasionalisasi struktur tarif, dan menghapus kendali subsidi kepada sektor swasta. Yang kedelapan, mengabaikan kendali neraca modal eksternal. Langkah ke-8 mengakui perlunya reformasi pasar modal internal, sebelumnya meliberalisasi pergerakan modal internasional. Para kritikus berpendapat bahwa baik rekomendasi maupun implementasi Bank Dunia maupun IMF tidak ada hubungannya dengan serangkaian reformasi. Selanjutnya, materi yang ke-8, perusahaan publik dan peran barang publik. Secara garis besar, perusahaan publik adalah badan pemerintah yang memproduksi dan memasok jasa untuk masyarakat. Bahkan di negara kapitalis seperti Amerika Serikat, pemerintah memproduksi barang-barang milik umum yang gagal diproduksi oleh pasar. Barang publik barang pertahanan negara dan mercusuar tidak dapat dibagi-bagi, melibatkan unit-unit besar yang dapat dikecualikan dari manfaatnya. Sebaliknya, barang kuasi publik seperti pendidikan dan pembuangan limbah, meskipun dapat dijual kepada pembeli perorangan, namun akan menimbulkan dampak positif yang besar. Dengan demikian akan diproduksi secara kurang oleh pasar. Selanjutnya yang ke-9, argumen untuk perusahaan publik. Profitabilitas sosial yang melebihi profitabilitas finansial memberikan alasan utama bagi perusahaan publik. Investasi publik dapat menciptakan perekonomian eksternal, meningkatkan integrasi antar sektor, menghasilkan barang-barang sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
serta meningkatkan modal yang penting untuk mengatasi ketidakpecahan. Seringkali para penjabat mengidentifikasi bahwa pencipta lapangan kerja baru adalah untuk mendirikan perusahaan-perusahaan negara. Selain itu, perusahaan publik dapat menyelamatkan perusahaan swasta yang bangkrut di sektor-sektor utama. Selanjutnya, yang materi 10, pengertian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN disebut perusahaan publik. Hal ini bisa terjadi di Tiongkok yang sedang dalam transisi dan negara-negara dengan ekonomi pasar seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Brazil. Sebagian besar BUMN bergerak di bidang manufaktur skala besar, utilitas umum atau listrik, gas, dan air, perkebunan, pertanian, pertambangan, keuangan, transportasi, dan komunikasi. Perusahaan negara terdiri dari perusahaan yang pertama di mana pemerintah merupakan pemilik utama atau tidak harus mayoritas, atau di mana negara dapat menunjuk atau memberhentikan penjabat eksekutif tertinggi, presiden, atau direktur pelaksana. Yang kedua, memproduksi atau menjual barang atau jasa kepada masyarakat atau masyarakat lainnya, di mana pendapatan mempunyai hubungan tertentu dengan biaya. Perusahaan publik yang tidak maksimalkan profitabilitas mungkin masih memenuhi syarat jika mereka mengejar keuntungan dengan tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh negara. Selanjutnya, yang ke-11 tentang pentingnya sektor milik negara. Kontribusi badan milik negara terhadap BPD di negara-negara berkembang meningkatkan dari 7% menjadi 11%. Pada tahun 1978 sampai 91, porsi tertinggi di Amerika Serikat. Sub-Sahara dengan 14%, 20% lapangan kerja di sektor formal, diikuti oleh Amerika Serikat dengan 10% dan 8% di Asia, Bank Dunia. Data mengenai ukuran sektor pemerintahan tidak lengkap dan tidak ada bandingannya. Pada tahun 1980, 13% lapangan kerja non-pertanian di LCD berada di perusahaan publik non-keuangan dan dibandingkan dengan 4% di OECD. Pegawai perusahaan publik berjumlah 1%. Populasi di negara-negara berkembang dibanding dengan 1,5% di negara OECD. Namun pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, Bangsa Output dan IMF, Bank dan Bank Dunia untuk menyelesaikan krisis eksternal biasanya dikaitkan dengan program termasuk privatisasi perusahaan publik dan reformasi BUMN. Selanjutnya, yang ke-12, kinerja perusahaan swasta dan pemerintah. Yang pertama, efisien. Pesan mengenai kinerja unggul perusahaan swasta seringkali berasal dari anekdot dan studi kasus informal yang dilakukan para perusahaan barat dan pejabat pemberi bantuan. Hanya sedikit penelitian mengukur secara tepat kinerja perusahaan publik
dan swasta dengan ukuran jenis dan bauran produk yang sama, menyelesaikan faktor seluruh perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Misalnya, tingkat upah dan yang lebih tinggi dan modal yang lebih murah dihadapi perusahaan publik. Demikian, survei Millward menyimpulkan bahwa efisien perusahaan publik dan swasta adalah adalah sebanding mengingat ukuran perusahaan tertentu. Bahkan Bank Dunia berpendapat faktor kunci yang menentukan efisien suatu perusahaan bukanlah apakah perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah atau swasta, namun bagaimana perusahaan tersebut dikelola. Jika hambatan masuk dihilangkan, laporan Bank Dunia menyatakan tidak ada anggapan sektor memiliki manajemen yang lebih baik. Namun, Millward menunjukkan bahwa variasi efisien teknis dari perusahaan dengan praktik terbaik hingga terburuk lebih besar terjadi pada perusahaan pemerintah dibanding perusahaan swasta. Selanjutnya, pekerjaan. Banyak negara berkembang UMM kelebihan staf. Sebagai contoh, pada tahun 90-an, ketika Tanzania binus berekspansi, jumlah tenaga kerja berkurang dari 4.000 menjadi 400 orang. Namun, meningkat beberapa kali lipat. Meskipun terdapat tekanan politik terhadap perusahaan-perusahaan negara, sebagai besar BUMN lebih bersifat pada modal dibandingkan perusahaan swasta, sehingga mereka menghindari memasuki terhadap pada modal karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki karakteristik risiko tinggi pada skala ekonomi besar. Selanjutnya, tabungan. Bahkan Kwame Nkrumah dari Ghana, dari pidatonya pada tahun 1964, pemimpin nasionalis pada radikal di Afrika pada tahun 1950-an dan awal 1960-an berpendapat bahwa BUMN harus menyumbangkan modal untuk layanan publik lainnya. Namun RP Short menunjukkan bahwa pada akhir tahun 1970-an, BUMN di 33 dari 34 provinsi negara berkembang mengalami defisit keseluruhan yang berarti penurunan sumber daya modal atau tabungan negatif. Selanjutnya, tujuan sosial dan politik. Pada tahun 1960-an dan 70-an, banyak masyarakat Brazil memandang BUMN memberikan masukan penting dengan harga rendah dan pembiayaan murah pada perusahaan. Namun pada tahun 1970-an dan 1980-an, persepsi tersebut berubah akibat invasi BUMN. BUMN harus membiayai dirinya sendiri dalam jangka panjang, kecuali mendistribusikan kembali pendapatannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah lainnya sebelumnya, seperti penciptaan internalitas. Karena perusahaan membayar sendiri, di mana penerima jasa tidak dikenakan harga ekonomis. Harus ada pada pihak yang mendukung subsidi tersebut. Kebijakan distribusi ini akan misalnya subsidi terhadap barang-barang yang dikonsumsi secara tidak profesional. Oleh masyarakat miskin seperti Surgom, Bangladesh pada tahun 1978. Dan beras
berkualitas rendah. Namun tidak dengan subsidi bahan bakar, listrik, atau makanan pada umumnya di daerah perkotaan dengan pendapatan di atas rata-rata. Selanjutnya, materi yang ke-13 akan dibacakan oleh Nadia. Baiklah, terima kasih moderator. Yaitu 13 faktor penentuan kinerja perusahaan publik. Mengapa perata mesin Hindustan di India dinamis ketika sebagian besar perusahaan publik India lainnya kurang berhasil? Satu, perusahaan-perusahaan milik negara mempunyai kinerja yang lebih baik dalam menghadapi persaingan. Tidak ada izin penanaman modal, tidak ada kontrol harga masuk dalam keluar, dan kebijakan perdagangan liberal atau tarif rendah, tidak ada kuota impor, dan nilai tukar mendekati harga pasar. Sejak tahun 1969, Hindustan di India telah belajar banyak tentang cara tetap kompetitif dalam melakukan ekspor, sehingga perusahaan ini dihadapkan pada teknologi dan pendekatan manajemen baru. 2. BUMN. Dengan kinerja yang sukses seperti yang ada di Jepang, Singapura, Swedia, Brazil, dan Korea Selatan, pasca tahun 1983 memiliki otonomi manajerial dan akuntabilitas yang lebih besar dibandingkan negara lain. Campur tangan yang berlebihan dalam investasi, bauran produk, penetapan harga, dan perekrutan dan pemberhentian pekerjaan, penetapan upah, dan pengadaan oleh pemerintah menghambat inisiatif manajerial dan berkontribusi terhadap efisiensi operasional. Reformasi Korea Selatan pada tahun 1983 adalah contoh yang baik dalam meningkatkan otonomi manajerial dan mengurangi campur tangan pemerintah. 3. Pemerintah mengurangi atau mempertahankan ukuran sektor publik sesuai dengan keterampilan teknis dan manajerial. Mulai tahun 1983, Korea Selatan melakukan privatisasi sejumlah BUMN untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintah. Privatisasi. Privatisasi mengacu pada serangkaian kebijakan termasuk 1. Mengubah setidaknya sebagian pemilikan suatu perusahaan dari publik ke sektor swasta, atau melalui penjualan ekuitas kepada publik atau penjualan seluruh perusahaan ketika pasar modal kurang berkembang. 2. Liberalisasi, maksudnya kegiatan-kegiatan yang sebelumnya terbatas pada sektor publik. Dan 3. Menawarkan atau mengontrak layanan publik atau menyewakan aset publik kepada sektor swasta. Pemerintah memerlukan kebijakan persaingan yang lebih baik di sektor swasta agar denasionalisasi dapat menghasilkan peningkatan efisiensi alokatif. Lanjut, Mei. 15. Beberapa jebakan privatisasi. 1. Transisi dari perusahaan negara yang dikelola secara terpusat ke perekonomian yang liberal dan terprivatisasi merupakan hal yang sulit secara politik dan teknis. Harga-harga yang ditutupi oleh pengendalian pasti akan naik, memaksa perusahaan-perusahaan yang tidak efisien untuk tutup kemungkinan besar tidak dapat diterima jika pekerja tidak berpindah-pindah. Seperti di Afrika atau serikat pekerja terorganisir dengan baik, seperti di India. Sebagai gambaran, penghapusan Dewan Pemasaran Pemerintah dan izin pemasaran pada tahun 1987 mengakibatkan buruknya pengendalian kualitas dan praktik perdagangan curang yang berdampak buruk pada reputasi ekspor Nigeria. Lanjut. 2. Dalam tinjauan Bank Dunia terdapat 10 tahun sejarah perekonomian transisi terlihat jelas bahwa privatisasi tanpa adanya infrastruktur kelembagaan atau seperti tata kelola perusahaan
tidak mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan. Fakta bahwa sektor swasta mungkin kurang memiliki keterampilan dan pengalaman bisnis yang diperlukan, berarti bahwa penekanan pada pemberian persaingan swasta kepada sektor publik dan pengurangan bertahap dalam ukuran relatif sektor publik mungkin lebih baik daripada privatisasi secara tiba-tiba. Dalam tinjauan Bank Dunia terhadap 16 perusahaan umum dan perusahaan multinasional, banyak negara berkembang, termasuk Amerika Latin, serta Korea Selatan, Taiwan, India, dan Indonesia, memandang BUMN sebagai penyeimbang kekuatan perusahaan multinasional, khususnya ketika BUMN mulai memasuki pasar yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan multinasional. Beberapa negara berkembang, terutama di Afrika, perluasan perusahaan publik seringkali tidak mengurangi ketergantungan pada perusahaan multinasional seperti yang ditunjukkan dalam pembahasan mengenai Nigeria. 17. Penyesuaian dan liberalisasi di Eropa Timur, bekas Uni Soviet dan Tiongkok. Model keseimbangan internal dan eksternal di atas memperjelas perlunya stabilisasi makroekonomi untuk menyesuaikan dengan defisit dan hutang eksternal, serta stagnasi atau keruntuhan perekonomian domestik dan penyesuaian struktural atau sisi penawaran, termasuk liberalisasi dan reformasi ekonomi untuk jangka panjang. Hampir setiap negara berkembang dan dalam masa transisi perlu melakukan penyesuaian dan reformasi seperti yang dinyatakan oleh Direktur Pelaksanaan IMF, Jacques Delors pada tahun 1987. Lanjut, Mei. Memang benar, negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin telah mengalami penyesuaian kelembagaan dan struktural yang sulit dalam mereformasi perekonomian mereka. Namun perubahan ini tidak terlalu mendadak dan dampaknya tidak terlalu mengejutkan dibandingkan di Rusia dan Eropa Timur. Uni Soviet mengalami stagnasi selama tahun 1970-an dan awal 1980-an, sehingga menurut Abram Bergson dari Harvard pada tahun 1985 ketika pemimpin Partai Komunis Mikhail berkuasa, konsumsi per kapita di Uni Soviet hanya sebesar sekitar 29%, diantaranya terjadi di Amerika Serikat. Sosialisme runtuh di Eropa Timur sekitar tahun 1989 dan di Uni Soviet pada tahun 1991. Lanjut. Gambar 19.2 menunjukkan urutan titik balik atau belok menurut negara-negara yang berada dalam masa transisi. Polandia, negara pertama, pada tahun 1991, Slovenia pada tahun 1992, Hongaria pada tahun 1992 sampai 94, Republik Ceko pada tahun 1992 sampai 94, atau membentuk huruf V, yang kemudian mengalami pembalikan pertumbuhan, dan Slovakia pada tahun 1993, satu-satunya negara yang mampu memulihkan tingkat PDB sebelum tahun 1989 pada tahun 2001. Rusia baru mencapai titik baliknya pada tahun 1998. Beberapa negara lain atau Ukraina mengalami kemajuan antara tahun 1993 dan 1998, meskipun dalam beberapa kasus hanya tumbuh sementara. Pada tahun 2004, PDB Rusia hanya 80% dari tingkat PDB pada tahun 1990. Gambar 19.2. IMF memperkirakan bahwa jika Anda menyesuaikan dengan pasar gelap atau penjualan yang tidak terukur, PDB Rusia pada tahun 1994 mungkin 40% lebih tinggi, atau indeks PDB real dengan tahun 1990 sama dengan 100 dari 67 bukan 48, sehingga hanya turun sepertiganya dari tahun 1989 hingga 1994. Namun standar hidup rata-rata mungkin turun kurang dari sepertiga dibandingkan tahun 1994.
Karena penurunan investasi, penurunan produksi barang-barang yang tidak diinginkan oleh konsumen, pengurangan biaya pencarian dan antrian karena pembebanan harga pasar akibat liberalisasi, dan pengurangan limbah dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien lainnya dengan hilangnya perencanaan terpusat. Pernyataan yang meremehkan PDB di Ukraina dan Kazakhstan mungkin memiliki besaran yang relatif sama dengan yang di Rusia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pembacaan materi dari kelompok 8. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.